Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian setting wajib di Poco X7. Nah, setting wajib ini bisa dibilang wajib buat diterapin ya, terutama buat kalian yang baru aja beli Poco X7 5G. Ini fungsinya biar HP kalian nantinya jadi lebih ringan dan lebih irit baterai. Di sini ada beberapa setting wajib yang bisa kalian terapin di HP-nya, tapi nanti tinggal lihat aja mana yang pengen diterapin dan enggak. Oke, langsung aja untuk setting yang pertama, hapus aplikasi bloatware atau aplikasi bawaan yang nggak digunakan. Nah, buat kalian yang baru pertama kali aktifin Poco X7 5G, udah dipastikan bakal temuin banyak aplikasi bloatware yang sebagian besar nggak bakal kepake. Contohnya di sini masih ada beberapa aplikasi bawaan yang nggak saya gunain dan belum dihapus seperti Poco Community dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, ini langsung dihapus aja, tekan tahan aplikasinya dan tinggal pilih aplikasi-aplikasi yang bakal dihapus. Settingan yang kedua, disable atau nonaktifkan aplikasi Google yang nggak kepake. Buat hapus aplikasi Google yang nggak kepake, kita butuh Activity Launcher atau aplikasi pihak ketiga yang bisa di-download dari Play Store. Di Activity Launcher ini nanti tinggal cari kelola aplikasi dan tinggal pilih aplikasi mana yang bakal dinonaktifin. Sebenarnya masih ada satu cara lagi buat hapus aplikasi bawaan atau nonaktifin aplikasi lebih dalam dengan cara debloat pakai PC. Caranya bisa kalian cek di channel lain. Udah banyak banget kok yang bahas. Setting yang ketiga, matikan -1 screen. Fitur ini menurut saya tergolong useless atau jarang digunakan ya. Saya sendiri termasuk user yang hampir nggak pernah pakai fitur ini sih, kecuali buat nambahin widget ke home screen. Itu pun posisinya untuk HyperOS 2 di device lain. Cara matikan -1 screen, kalian bisa masuk di setting, layar utama, layar -1, dan di sini langsung dimatiin aja. Lanjut untuk settingan yang keempat, setting audio tambahan. Caranya masuk di setting, suara dan getaran, dan masuk di setelan tambahan. Di sini saya aktifin yang atur suara media di beberapa aplikasi ya. Ini fungsinya biar kita bisa atur volume untuk tiap aplikasi yang kebuka. Terus yang beragam sumber audio ini saya aktifin juga. Ini bakal bikin volume media nggak berubah ya pas ada notifikasi yang masuk. Sisanya untuk nada papan panggilan, suara ketukan, suara screenshot, suara uninstall aplikasi, dan suara menghapus saya matiin. Di sini saya cuma aktifin suara pas kunci HP-nya dan pas ngecas. Settingan berikutnya ada settingan baterai. Kita masuk di setting lagi, terus masuk di baterai. Dan di sini aktifin mode percepat untuk pengisian dengan kabel. Ini opsional ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja, tapi buat user yang kadang suka ngecas di laptop, fitur ini wajib diaktifin sih. Lanjut di bagian fitur tambahan, kita aktifin mode perlindungan baterai. Ini nantinya bakal otomatis hentiin proses ngecas kalau udah di 80%. Nah, fitur ini cocok banget buat kalian yang sering lupa atau sering tinggal tidur pas lagi ngecas. Ini juga bakal bikin usia atau masa pakai baterai jauh lebih awet ya. Sisanya untuk bagian mode ini tinggal disesuaikan aja dengan penggunaan harian. Untuk settingan keenam, setting aplikasi latar belakang. Nah, ini fungsinya buat batasin penggunaan baterai ya. Kadang kita sering nggak sadar, sekalipun HP lagi posisi idle atau nggak dipakai, sebenarnya masih banyak aplikasi yang jalan di latar belakang. Caranya kita masuk di setting, aplikasi, kelola aplikasi, dan tinggal setting aja aplikasi-aplikasi yang pengen dibatasin di latar belakang. Contohnya di sini ada Antutu. Kita masuk di penghemat baterai, terus tinggal pilih aja sesuai dengan penggunaan kalian. Kalau aplikasinya dipakai pas dibuka aja, baiknya pilih yang batasi aktivitas latar belakang. Selanjutnya tinggal kalian atur aja untuk aplikasi lainnya. Settingan yang ketujuh, nonaktifin update aplikasi otomatis di Play Store dan Get Apps. Nah, untuk setting yang ini menurut saya salah satu setting yang wajib banget ya, biar nggak makan storage dan lebih hemat kuota.
Saya sendiri kadang kalau update aplikasi itu update-nya manual ya, dan itu pun kalau pas ada bug aja atau kalau memang udah butuh buat diupdate. Dan gak semua aplikasi yang ada di HP saya update. Oke, untuk caranya kita masuk di Play Store, masuk di setting, preferensi jaringan, dan atur atau pastiin posisinya udah ada di jangan update aplikasi secara otomatis. Untuk Get Apps, kalian bisa masuk di Get Apps, setting, dan di sini kalian pilih jangan pernah untuk otomatis perbarui aplikasi sistem. Lanjut lagi, settingan berikutnya ada sidebar. Buat aktifin fiturnya kita masuk di setting, setelan tambahan, masuk di jendela mengambang, masuk di bilas sisi, dan aktifin. Kalau udah aktif nanti bakal ada garis yang muncul di bagian kiri ini buat akses sidebarnya. Kalau pengen akses jendela mengambang juga jadi lebih gampang. Kalian juga bisa tambah atau hapus aplikasi yang ada dan posisi sidebarnya juga bisa diatur. Settingan yang ke-9, nonaktifkan shortcut assistant. Nah, ini salah satu yang wajib kita matiin ya, karena kadang lumayan mengganggu kalau pengen matiin atau restart HP-nya. Ini pasti bakal masuk di game ini atau Google Assistant dulu baru masuk ke opsi daya mati atau mulai ulang. Cara nonaktifinnya kita masuk di setting, setelan tambahan, pintasan gerakan, luncurkan asisten digital, dan tinggal dimatiin aja. Buat kalian yang nantinya udah nonaktifin aplikasi Google-nya, setting ini nggak perlu diterapin lagi. Settingan berikutnya ada power dan volume shortcut. Masih di pintasan gerakan, di sini ada shortcut untuk jalankan kamera dan hidupin center. Untuk kamera kita aktifin yang tekan volume down 2 kali buat akses kamera. Sedangkan untuk center kita aktifin tekan 2 kali tombol daya. Settingan selanjutnya ada ketuk layar 2 kali. Fitur ini bisa kalian aktifin di layar utama yang ada di menu setting. Terus di layar kunci kita aktifin juga ketuk 2 kali ini. Jadi nanti kita udah bisa ketuk 2 kali buat nyalain HP-nya pas posisi screen off, dan kita juga udah bisa ketuk 2 kali buat kunci HP-nya pas posisi screen on. Untuk settingan wajib yang ke-12, matikan penambahan memori. Caranya masuk di setting, setelan tambahan, penambahan memori, dan di sini saya pilih buat matiin fiturnya karena fitur ini menurut saya termasuk gimmick atau nggak 100% ngebantu kinerja HP. Mending storage yang ada dipakai buat nyimpen file aja dibanding buat dijadiin RAM tambahan. Settingan berikutnya tampilkan status memori. Caranya kita masuk di setting, layar utama, atur item di bagian terkini, dan aktifin tampilkan status memori. Kalau udah aktif, status memorinya bakal ditampilin di recent app kayak gini. Settingan ke-14 ada blur aplikasi. Masih di posisi yang sama, kita masuk di pratinjau aplikasi menjadi buram, dan di sini kita atur aplikasi apa aja yang bakal di blur di recent app. Contohnya kita aktifin galeri. Kalau udah aktif, nanti aplikasi yang masih kebuka bakal blur ya pas masuk di recent app. Ini lebih ke privasi sih, jadi lumayan penting. Untuk settingan yang ke-15 ada asisten kamera depan. Ini fungsinya buat ngisi cahaya biar nggak gelap pas video call. Caranya masuk di setting, setelan tambahan, asisten kamera depan, dan aktifin kotak alat panggilan. Settingan selanjutnya ada kotak alat video. Masih di setelan tambahan, kita masuk di bilas sisi dan aktifin kotak alat video ini. Ini nanti bisa kalian gunakan buat record, screenshot, atau hubungin videonya ke proyeksi dengan lebih cepat. Selain itu, di sini ada opsi Dolby Atmos juga dan gaya atau filter video dengan beberapa pilihan. Settingan ke-17 ada GPU setting game turbo. Nah, game turbo di Poco X7 5G ini udah include GPU setting ya. Jadi buat kalian yang suka main game, wajib banget nih buat setting GPU-nya. Di sini udah ada beberapa pilihan GPU termasuk custom. Sedangkan untuk setelan tambahannya juga udah lengkap. Ada kontrol sentuhan dengan 3 pilihan, area sentuhan, dan visual.
Oke, untuk settingan yang terakhir atau settingan ke-18, aktifkan eSIM. Untuk eSIM ini opsional ya. Fungsi eSIM ini sama dengan SIM fisik yang udah sering kita gunakan buat teleponan, SMS, WA, internetan, dan lainnya. Bedanya eSIM ini lebih simple dan gak perlu SIM fisik lagi. Cara buat aktifin eSIM di Poco X7, masuk di setting, jaringan seluler, dan hidupkan eSIM. Nah, di Poco X7 5G kita udah bisa gunakan SIM fisik dan 2 eSIM sekaligus ya. Tapi nanti SIM 2 wajib dimatiin dulu biar eSIM-nya bisa digunakan. Ini di oke aja. Masuk di kelola eSIM dan tinggal tambahin aja eSIM-nya. Buat tambahin eSIM nanti wajib beli atau daftar dulu ya di website provider yang pengen kalian gunakan seperti Smartfren, Indosat, Axis, Tri, atau Excel. Di sini sebelumnya saya udah pasang eSIM di HP-nya ya, dan di HP ini nggak ada SIM fisik lagi. Kayaknya 18 setting wajib ini masih tergolong kurang sih untuk Poco X7 5G karena HP ini beneran punya fitur yang banyak banget, sekalipun memang masih ada beberapa fitur yang nggak ada atau cuma bisa kita temuin di seri Pro-nya. Untuk settingan lain yang mungkin belum kita bahas di video ini, nanti lanjut bahas di kolom komentar aja. Jadi itu dia 18 setting wajib di Poco X7 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.